Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kata The Halal Institute. Lama tidak bertemu dan lama tidak bersua karena beberapa kesibukan di hari-hari menjelang pemilihan umum tanggal 14 Februari ini menyita waktu dan perhatian sehingga kami bersama tim agak tersendat dalam menyajikan berita, isu ataupun hal-hal yang mendapat perhatian publik begitu besar di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tidak terasa hingar-bingar pemilu sudah menerpa kita semua, baik itu masalah pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Namun nampaknya ini kita sekarang lebih dipengaruhi dengan isu pilpres. Ya, walaupun pemilihan anggota legislatif juga tetap menjadi hal yang kita jumpai dalam baliho, pertemuan maupun kampanye-kampanye yang dilakukan. Tapi kita tidak pungkiri bahwa hingar-bingar pemilu serentak 2024 ini yang banyak menyita perhatian kita semua, pemilihan presidennya. Ya, tapi tetap walaupun concern kita di pemilihan presiden, kita jangan sampai lupa lah bahwa kita tetap harus memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di level kota, kabupaten, provinsi, bahkan ke Senayan. Wah, DPR RI dan DPD-nya juga memang puncak dari perhelatan pemilu 2024 tentu tidak lain dan tidak bukan pemilihan presiden yang menjadi magnet terkuat bagi kita semua. Namun, akhir-akhir ini yang menyita perhatian kita semua adalah masalah 1 atau 2 putaran. Mungkin sebagian di antara kita mengharapkan 1 putaran, tapi ada juga yang mengharapkan 2 putaran. Tidak sedikit yang berasumsi, berargumen bahwa ini akan terjadi 1 putaran presiden. Di sisi yang lain ya tetap mempertahankan logika, kemudian tetap mempertahankan analisa berdasarkan temuan-temuan di lapangan. Hari ini kita tidak membahas tentang siapa mendukung siapa, calon presidennya siapa yang diunggulkan atau lebih tinggi hasil pollingnya, tapi kita akan bicara tentang 1 putaran kah atau 2 putaran pilpres kita ini. Karena kalau kita menyimak perbincangan di dunia elektronik, televisi, kemudian media-media sosial yang ada, baik itu podcast, Facebook, Instagram, TikTok yang menjadi media komunikasi populer hari ini, perbincangan di berbagai media sosial maupun elektronik ini mengacu, terpusat, terfokus kepada yang namanya hasil survei yang mengindikasikan itu terjadinya 1 putaran. Bahkan hasil survei ini per 2 minggu itu ada terus update-nya. 46%, sekian, kemudian seminggu kemudian 47, 48. Apakah ini bisa terjadi 1 putaran? Seperti apa sebenarnya 1 putaran atau 2 putaran ini? Nah, kalau di masyarakat awam kan kita cuma akan memperbincangkan masalah 1 putaran, 2 putaran. Tapi perbincangan hari ini di media elektronik maupun media sosial mengacu, tertuju, terpusat kepada 1 putaran. Jadi setiap hari kita ini akan dikabarkan tentang semakin mendekati 1 putaran, ini pemilunya akan 1 putaran, berikut hampir mencapai 50%, bahkan beberapa di antara lembaga survei ini sudah memprediksi bahwa itu akan terjadi 1 putaran. Namun apakah bisa terjadi 1 putaran? Dan terminologi 1 atau 2 putaran ini apa dasarnya? Sebagai masyarakat awam, saya juga masyarakat awam, kita coba membedah tentang konsepsi pemilu dalam konteks 1 putaran atau 2 putaran. Dari manakah datangnya? Skenario 1 atau 2 putaran ini merujuk kepada Undang-Undang 1945, khususnya pasal 6A ayat 3 yang berbunyi, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Itu terminologinya 1 putaran. Itu aturan tentang 1 putaran. Jadi kalau ada 1 pasangan calon presiden yang mendapatkan dukungan 50% lebih di 50% provinsi, jumlah provinsi di Indonesia, yang 50% itu paling sedikit mendapatkan 20%, maka dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Pasal 6A ayat 4-nya menyebutkan juga
dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Jadi kalau tidak ada pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50% yang tersebar di 50% jumlah provinsi di Indonesia. Jadi kalau jumlah provinsi di Indonesia itu ada 38, lebih dari 50%, jadi 50% itu 19 provinsi. Kalau lebih dari 50% berarti 20 provinsi di Indonesia. Minimal kemenangan mereka itu ada di 20%, di setiap 20%-nya. Di setiap 50% atau 20 provinsi di Indonesia, maka dia berhasil memenangkan pemilu sebagai presiden dan wakil presiden. Jika tidak akan terjadi dan tidak akan dilantik dan akan lanjut di putaran kedua yang kemungkinan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024. Ya, kita akan nunggu lagi. Tapi melihat perkembangan hari ini, apakah mungkin dengan nilai survei yang ya kalau kita lihat rata-rata 45-48% mungkin bisa terjadi. Jadi yang berkembang di kita, di masyarakat hari ini itu hanya mengemuka tentang 50% lebih. 50% plus 1 itu sudah akan memenangkan pemilihan presiden. Tidak. Masih ada dua syarat yang lain. Syarat yang kedua yang saya sebutkan, bahwa dia harus memenangkan 50% dari total jumlah provinsi. Kita jumlah provinsi itu di Indonesia sekarang sudah menjadi 38. 50%-nya itu berarti ada 19 provinsi. Kalau lebih dari 50% berarti ya 20 minimal dia akan menang. Nah, di 20 provinsi itu minimal raupan suaranya itu paling sedikit 20%. Jadi ketiga syarat inilah yang harus dimiliki oleh salah satu pasangan calon presiden untuk memenangkan satu putaran di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Tetapi kalau kita melihat hasil hari ini itu baru 50% menjelang atau mendekati 50%, tapi kita tidak pernah disuguhkan tentang berita atau kabar atau syarat-syarat yang lainnya. Jadi kita seakan-akan terkooptasi dengan bahwa 50% tambah 1, tapi yang tidak pernah diajarkan kepada kita atau dibahas kepada publik adalah masih ada syarat yang lain. Nah, dengan syarat-syarat inilah yang kemudian akan menjadi tambahan beban bagi pasangan calon presiden hari ini untuk menang satu putaran. Sehingga calon presiden dan wakil presiden yang berkeinginan kuat untuk memenangkan pemilihan presiden di tahun 2024 ini ya harus memenuhi 3 unsur itu. Pertama 50%, kedua kemenangan di 50% provinsi lebih, berarti 20% provinsi dia harus menang. Ketiga, kemenangan di 50% itu harus 20%. Jadi energi yang dibutuhkan itu tidak sedikit. Kita tidak hanya akan menghitung tentang 50% lebih, 50% plus 1. Tetapi masih ada dua syarat yang lain. Syarat-syarat berikutlah itu yang akan menentukan skema 2 putaran itu bisa terjadi. Jadi kalau 3 pasang calon presiden hari ini, salah satu di antara ketiganya tidak mendapatkan hasil seperti yang disebutkan oleh Undang-Undang 1945 Pasal 6A ayat 3, tentu akan menjadi 2 putaran. Artinya, dalam pandangan dan analisa kami, seakan sangat sulit untuk mencapai 1 putaran. Karena kalau kita lihat elementar yang lain, artinya kita kalkulasi sederhana saja. Pada Pilpres 2019, Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Ma'ruf Amin itu kan sudah mencapai 55,5% dan Prabowo Sandi itu 44,50%. Dua kubu yang dulu berlawanan sekarang menjadi satu. Pak Jokowi jadi presiden yang kemudian dibantu oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Toh kalau kita lihat hasil surveinya, itu juga tidak mencapai angka 50%. Artinya, ini analisa bahwa tidak semua orang kemudian mendukung apa yang menjadi pilihan dari koalisi Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Harusnya kalau secara logika, ketika dua tokoh ini bertemu, harusnya angkanya ada di atas 50%, tentu tidak di bawah 50%. Untuk semua analisa yang kita miliki, artinya itu kan secara sederhana saja kita timbang-timbang.
bahwa dua kekuatan besar di Indonesia ini ketika bersatu tentu akan melahirkan kekuatan yang lebih besar. Tapi faktanya masih sulit untuk mendapatkan 50%. Ya, hari ini kita tidak tahu besok. Artinya ini tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi satu putaran, tapi untuk ke sana nampaknya agak sedikit lebih sulit. Kalau juga kita menghitung tentang koalisi Pak Jokowi dulu sebelum Pilpres ini berlangsung, itu kan mencapai 81%. Karena di pemerintahan periode sasi kedua Pak Jokowi itu cuma ada 2 partai yang tidak masuk di kabinet. Yang partai pertama itu PKS, yang kedua Demokrat. Itu sudah 81%. Artinya menjadi satu kekuatan yang absolut. Namun hari ini kekuatan itu kemudian menjadi lebih kecil lagi, di bawah 50%. Sehingga kalau kita hitung-hitung sebenarnya bukan terjadi peningkatan, justru sebenarnya ini sebuah nilai yang menyusut. Artinya kekuasaan dulu koalisi ini yang mencapai 81% hari ini menyusut menjadi 45,4%, 45% lah. Artinya justru terjadi degradasi dan kemerosotan dukungan. Kenapa kemudian kita merujuk kepada koalisi Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto? Karena kekuatan inilah yang digadang-gadangkan mampu menciptakan hegemoni politik menjadi satu putaran. Tapi apakah itu bisa terjadi? Apakah kemudian nanti di tanggal 14 Februari itu prediksi beberapa lembaga survei itu menjadi buah dari kenyataan? Kita akan lihat. Ini adalah sebuah pemikiran banding melihat situasi yang ada hari ini pada sisi Y dan konteks yang berbeda. Kita akan masih menunggu ke depan, apakah prediksi ini yang akan menjadi kenyataan, ataukah keinginan satu putaran yang akan terbukti. Kita semua akan berasumsi, bagi pendukung pasangan calon tentu punya ekspektasi masing-masing. Yang perkembangannya sampai hari ini ya akan menunggu. Debat-debat akan memberikan pengaruh, kemudian perilaku tabiat para pasangan calon presiden ini akan terus dinilai oleh masyarakat. Pesan saya secara pribadi, gunakan hak pilih dengan baik, pilihlah calon-calon wakil rakyat dan calon presiden serta wakil presiden sesuai dengan rekam jejaknya. Sehingga kelak dia terpilih, kita tidak lagi menyesali pilihan kita, bersedih dengan pilihan kita atau kenapa saya pilih karena kebijakannya tidak seperti yang diinginkan. Sampai bertemu kembali di edisi berikutnya. Salam damai dan gunakan hak pilih dengan baik. Jangan golput dan jangan golput, jangan golput.